Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku akan membagikan resep tempe mendoan. Nah, tempe mendoannya aku bentuk kayak lingkaran gitu ya. Jadi kalau biasanya bentuknya itu kotak atau persegi, dan kali ini kita bikin yang beda. Nah, untuk cara pembuatannya nanti aku akan jelaskan secara rinci. Makanya jangan skip videonya dan tonton cara pembuatannya hingga selesai. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, seperti biasa beli bakal tempe atau tempe yang belum jadi gitu. Nah, untuk ukurannya ini sesuaikan aja kalian mau seberapa banyak. Kalau di resep ini aku menggunakan sekitar kurang lebih 200 gram bakal tempe ya. Untuk langkah yang pertama, siapkan daun pisang yang agak lebar gitu. Kemudian, tumpuk dengan daun pisang yang agak kecil ukurannya. Lalu kalian bisa letakkan kedelai-kedelai atau bakal tempe ini di atas daun pisang yang kecil dan kita tata ya supaya ya kira-kira agak rata gitu. Tapi nggak usah terlalu rapat karena nanti akan menyatu juga karena nanti raginya akan terbentuk. Nah, kemudian kalau dirasa udah pas ukuran yang dimau, tutup lagi dengan daun pisang yang lain, tumpuk di atasnya, begitu seterusnya hingga kalian mau buat itu berapa banyak. Nah, ini aku percepat aja karena memang harus pelan-pelan ya kalau nyendokin karena biasanya kedelainya itu jatuh-jatuh dan harus benar-benar kita pastikan itu tidak berhamburan karena nanti jadi tempenya kurang bagus kalau dia berhamburan. Kalau sudah, kemudian lipat daun pisang yang paling lebar tadi ya, yang paling bawah. Kemudian tekuk lagi bagian atas dan bawahnya. Lalu kita akan tahan lipatan ini menggunakan karet gelang. Kemudian tempe ini akan kita biarkan hingga semalaman. Jadi kalau bungkusnya sore, besok siangnya atau besok paginya itu biasanya udah jadi karena dia kan lapisannya tipis. Jadi mudah banget jadinya, nggak kayak tempe yang tebel gitu. Nah, kalian bisa cek jadinya kayak gini kalau udah ini agak siang gitu ya. Jadi bentuknya udah kayak gini dan yang paling atas ini agak berhamburan jadinya, tapi kalau bawahnya itu bagus aja. Kemudian kalau udah, kita sisihkan dulu dan aku akan buat bumbu untuk tepungnya. Yang pertama, ini ada kunyit sedikit. Kalian pakai sekitar setengah ruas jari, kemudian tambahkan sedikit garam untuk membantu mempercepat proses penghalusan bumbunya. Kalau kalian ada blender ya silakan kalian gunakan. Nah, kemudian masukkan kemiri dan kita ulek lagi hingga benar-benar halus. Lalu masukkan bawang putih. Nah, untuk proses penghalusan kunyit dan kemirinya itu harus benar-benar halus ya. Karena nanti kalau ada gumpalan kunyit itu kita makan gitu nggak enak kalau nggak benar-benar rata. Nah, kalau sudah, kemudian sisihkan bumbu ini. Kita pindahkan ke wadah kecil aja. Nanti jadi kita siap pakai untuk tepung yang akan kita buat. Kemudian ini aku udah siapkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kemudian kalian bisa tambahkan sedikit roiko, kemudian ketumbar bubuk dan garam. Nah, kalau sudah kita bisa tambahkan air. Nah, airnya ini masukkannya atau mencampurnya itu jangan sekaligus. Jadi dalam 2 atau 3 kali gitu ya, atau 3 tahap supaya adonannya benar-benar rata. Karena kalau sekaligus takutnya nanti tepungnya itu keenceran kalau kita nggak kontrol untuk tingkat keenceran yang kita inginkan. Nah, diaduk aja sampai benar-benar rata dan ini warnanya kuningnya asli dari kuning kunyit ya. Kita nggak pakai kesumba dan nanti akan menimbulkan rasa yang enak karena kita menggunakan bumbu yang semuanya kita gunakan adalah bumbu yang fresh. Jika udah keencerannya itu sudah pas, kemudian masukkan irisan daun bawang dan ini aku tambahkan sedikit daun seledri karena kebetulan aku nanam sendiri dan bisa kita campurkan juga. Kalau kalian nggak suka daun seledrinya, kalian skip aja ya. Nah, kira-kira encernya kayak gini.
Kemudian tempe yang tadi kita nanti tinggal lepaskan dari daunnya dan akan kita goreng. Nah, menggorengnya ini gunakan minyak yang banyak, kemudian benar-benar panas dan gunakan api sedang. Lalu goreng, kalian masukkan aja secukupnya dengan penggorengan yang kalian gunakan. Nah, kalau bagian bawahnya itu sudah agak kering gitu, kalian bisa balik ya, jangan pas posisi masih basah, nanti tepungnya itu nggak bisa melapisi tempenya. Nah, biasanya mendoan itu kan tempe yang digoreng dengan tepung yang masih basah, tapi kalau kalian mau ada sensasi crispy, silahkan kalian goreng hingga lebih kering atau lebih kecoklatan gitu ya. Nah, aku sendiri gorengnya ini nggak juga terlalu kering, tapi nggak juga terlalu basah. Jadi nanti ketika dimakan masih ada sensasi crispy-nya. Nah, lanjut kalau udah selesai kita goreng, sambalnya itu simple banget ya. Ini cuma cabai aku rajang atau cincang kasar gitu. Kemudian tambahkan kecap manis sekitar 4 sampai 5 sendok makan atau sesuai selera. Kemudian kalian bisa tambahkan garam kalau kalian mau ada seasoning rasa asinnya. Tapi kalau kalian ada kecap asin itu lebih aman kalian gunakan karena kan dia cair jadi lebih mudah menyatu dengan kecap manisnya. Kemudian langsung diaduk aja. Kalau kalian suka kalian bisa tambahkan juga irisan bawang merah ya. Kalian cincang aja kasar dan kalian tinggal tambahkan ke dalamnya. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Ini dia tempe mendoannya yang versi aku. Kalian silahkan coba di rumah. Untuk cemilan boleh, untuk lauk juga boleh. Oke, teman-teman, makasih udah nonton videoku. Dan jangan lupa subscribe ya. Like juga video ini jika kalian suka, kemudian share ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Makasih ya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.